Sebagai seorang peramal yang baru saja melangkah melewati gerbang mistik, Klein tidak berani mengklaim bahwa dia tahu lebih banyak. Namun, ia yakin bahwa ia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Dia sadar bahwa berbagai jenis seni ramalan dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan standar tertentu. Dan standar itu didasarkan pada sumber wahyunya. Kategori pertama ramalan, termasuk diantaranya adalah tarot, poker, bandul, tongkat penunjuk, dan mimpi. Dengan menggunakan spiritualitas si penanya dan komunikasinya dengan dunia roh untuk mendapatkan wahyu, hal itu dapat ditafsirkan sebagai sebuah jawaban. Namun, bandul roh dan tongkat penunjuk memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk spiritualitas, tubuh roh, dan proyeksi astral seseorang. Non-Beyonders tidak dapat memperoleh wahyu yang tepat atau jelas. Ramalan kartu memberikan simbolisme yang tetap, bahkan memberikan wahyu yang samar-samar bagi orang biasa. Mimpi berada di antara bentuk-bentuk lainnya. Kategori kedua termasuk numerologi roh dan astromantika, serta bentuk-bentuk turunannya. Peramal menggunakan rincian pribadi penanya, atau perubahan alam sebelum menggunakan perhitungan, kesimpulan, dan interpretasi untuk menjawab pertanyaan mereka. Dengan metode ini, inisiatif tidak terletak pada si penanya, tetapi pada si peramal. Kategori selanjutnya menggunakan pihak eksternal ketiga, yang terpisah dari penanya dan peramal. Papan Owija yang Klein kenal dari kehidupan sebelumnya termasuk dalam kategori ini. Mereka menggunakan ritual untuk meminta jawaban langsung dari hal yang tidak diketahui atau supranatural. Meskipun kemungkinan besar orang biasa tidak akan berhasil, ada beberapa kasus di mana mereka berhasil berkomunikasi dengan roh jahat atau entitas yang membuat mereka menjadi gila. Metode ramalan ini biasanya berujung pada tragedi. Ramalan cermin ajaib yang disebutkan oleh Hannes Vincent termasuk dalam kategori ketiga. Dalam mistisisme, cermin dihubungkan dengan hal-hal yang tidak diketahui dan misteri, seperti pintu-pintu informasi spiritual. Oleh karena itu, Klein berhenti di luar ruang pertemuan, berniat untuk mempelajari bagaimana peramal terkenal itu menjelaskan ramalannya. Klein ingin memastikan apakah ia perlu memberitahu sang kapten atau tidak, dengan menyerbunya di malam hari. Tentu saja, ada cara yang aman untuk melakukan ramalan cermin ajaib, seseorang dapat meminta jawaban dari 7 dewa ortodoks. Bahkan jika sangat sulit bagi orang biasa untuk menerima wahyu yang sebenarnya, mereka tidak akan berada dalam bahaya atau menderita akibatnya. Ramalan cermin ajaib yang dikontrol secara ketat oleh Nighthawk dan Mandat Punishers adalah ramalan yang meminta bantuan kepada dewa-dewa jahat atau eksistensi misterius. Selain itu, peramal tidak bisa mengarang sesuatu secara acak. Beberapa kata-kata atau sifat tertentu memiliki potensi untuk mengundang perhatian entitas yang tidak dikenal. Di dunia di mana kekuatan Beyonders ada, ramalan seperti itu seringkali akan menyebabkan tragedi. Klein bahkan menduga bahwa Klein, Well, dan Naya yang asli telah melakukan ramalan terlarang tersebut dengan mengikuti petunjuk dari buku harian keluarga Antigonus. Pada saat itu, Hannes juga menjelaskan prinsip di balik ramalan cermin ajaib dan menggambarkan proses yang sebenarnya. Pertama, Anda memilih waktu dan tanggal yang sesuai dengan dewa yang Anda percayai. Anda bisa menentukannya dengan menggunakan astromansi manual. Sebagai contoh, kita semua tahu bahwa hari Minggu melambangkan Dewi Evernight karena hari Minggu adalah perwujudan dari istirahat. Jam 2 hingga 3 dini hari, jam 9 hingga 10 pagi, jam 4 hingga 5 sore, dan jam 11 hingga tengah malam semuanya berhubungan dengan bulan. Dengan demikian, mereka dikendalikan oleh Dewi Evernight. Oleh karena itu, para peramal yang berdoa kepada Dewi Evernight dapat menggunakan ramalan cermin ajaib pada waktu-waktu tersebut di hari Minggu. Dasar yang cukup bagus, Klein mengangguk sedikit sambil menggunakan pintu ruang rapat yang setengah tertutup untuk menyembunyikan dirinya. Harus dikatakan bahwa dengan 7 gereja besar yang saling menjaga satu sama lain, beberapa pengetahuan mistik memang telah bocor. Sebagai contoh, banyak makna di balik simbolisme yang dapat ditemukan dalam astromansi manual. Namun, tanpa ramuan atau kekuatan Beyonder, orang biasa tidak dapat memperoleh efek yang diinginkan. Kedua, kita harus meneliti cermin dengan hati-hati. Cermin itu haruslah cermin yang dilapisi perak. Letakkan cermin itu pada posisi yang menggambarkan bulan. Hannes mendemonstrasikan dengan penyangga di tangannya. Tidak, yang dia butuhkan sekarang adalah pemanggilan roh. Pertama, pilih posisi dan ucapkan kalimat, tempat ini cocok untuk ramalan cermin ajaib, sebanyak 7 kali di dalam kepalamu, lalu lihat ke arah mana pendulum berputar. Searah jarum jam untuk yang benar, berlawanan arah jarum jam untuk yang salah. Tentu saja, jika kamu meminta jawaban dari entitas supernatural yang jahat, posisi itu tidak akan menjadi masalah. Sebaliknya, itu akan tergantung pada apakah entitas tersebut tertarik untuk menjawab pertanyaanmu atau tidak.
Klein diam-diam mengoreksinya. Pada titik ini, dia merasa seperti seorang guru yang sedang mendengarkan pelajaran. Hannes Vincent tidak dapat mendengar renungan batin Klein saat dia menjelaskan persiapannya secara rinci dengan nada normal. Setelah para anggota selesai mencatat, ia melanjutkan menjelaskan, setelah mandi, pastikan bahwa Anda sudah menutup semua gorden dan mengunci pintu. Setelah itu, nyalakan lilin dan letakkan di depan cermin sebelum berdoa dengan tulus kepada dewa yang Anda yakini. Usahakan agar pertanyaan Anda sederhana karena tidak perlu hiasan yang aneh-aneh. Setelah berdoa 7 kali, angkat cermin Anda dan lemparkan dengan lembut ke tanah. Pastikan Anda melakukannya dengan lembut. Ingatlah cara menghancurkannya karena itu adalah wahyu dari para dewa. Saya akan memberi tahu Anda simbolisme utamanya sebentar lagi. View, ini adalah ramalan cermin ajaib ortodoks. Klein menghela napas lega saat berjalan ke ruang rapat dan duduk kembali di kursi sebelumnya. Dia menghabiskan sisa kopi Southfield-nya dalam satu tegukan. Apa yang disebut ramalan ortodoks adalah kemungkinan untuk mendapatkan wahyu, tetapi tidak mungkin untuk benar-benar menafsirkannya. Dan bagi para Beyonders yang telah mencapai tahap ini, mereka dapat melihat langsung ke cermin untuk mendapatkan informasi yang jelas jika mereka menerima tanggapan. Karena ada banyak potensi simbolisme setelah peristiwa tersebut, Hannes mengajar untuk waktu yang lama. Dia belum selesai bahkan ketika Edward Steve kembali ke ruangan setelah menyelesaikan ramalannya. Klein tidak menanyakan apa yang dilakukan Edward untuk meramal atau metode apa yang dia gunakan karena itu adalah aturan tak tertulis di antara para peramal. Saat bertindak sebagai peramal, dia secara alami harus mematuhinya dengan ketat kecuali jika pihak lain menyebutkannya. Aku menyadari bahwa seringkali, penafsiran kita terlalu samar, seolah-olah menyesuaikan dengan berbagai permintaan, sehingga orang-orang yang berbeda bisa menemukan gambaran tentang diri mereka sendiri dalam penafsiran itu. Edward meminum seteguk teh hitam Sibe dan berkata sambil menghela napas pelan. Misalnya, mereka yang mengalami kesulitan dan bencana, pada akhirnya akan melihat cahaya harapan. Hehe, tapi tidak ada yang tahu kapan cahaya harapan itu akan datang. Contohnya, sebuah perjalanan mungkin tidak akan berjalan mulus, tetapi Anda pasti akan sampai dengan selamat. Hehe, orang mati tidak akan membantahku. Karena dia tidak mendengarkan sejak awal, dia mengabaikan kelas ramalan cermin ajaib Hannes. Bias kelangsungan hidup, tambah Klein sambil tersenyum. Bias kelangsungan hidup secara umum berarti bahwa banyak statistik hanya akan menyertakan mereka yang masih hidup dan beruntung. Data tersebut akan mengabaikan orang yang sudah meninggal, oleh karena itu, hasilnya jelas akan bias. Benar, Kaisar Rosel benar-benar seorang filsuf, kagum Edward. Tak bisa berkata-kata, Klein mengangkat cangkirnya yang kosong dan berpura-pura menyesapnya. Para anggota sepenuhnya tenggelam dalam studi horoskop dan ramalan cermin ajaib sepanjang sore itu. Sesekali, mereka juga berdiskusi dengan Klein dan Edward. Dan ketika itu terjadi, Klein akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tugasnya sebagai anggota informal Nighthawk. Dia akan berusaha keras untuk mengalihkan topik pembicaraan dari segala hal yang berhubungan dengan Beyonders atau ide-ide berbahaya. Namun, dia gagal dalam hal yang paling ingin dia lakukan. Beberapa penanya datang, tapi tidak ada yang memilihnya untuk meramal. Mungkin aku harus lebih proaktif dalam menghibur mereka. Haruskah aku menggunakan beberapa kata-kata seperti, Anda sedang dilanda kesialan, Anda kurang beruntung akhir-akhir ini, atau, apapun yang Anda lakukan tidak akan berjalan lancar. Tidak, itu tidak seperti seorang peramal. Dengan mengingat hal ini, Klein hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mencela diri sendiri. Dia mengambil tongkatnya, berdiri, dan pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Pukul 4:30 sore, Edward Steve mengenakan mantelnya dan bersiap untuk keluar dari klub ramalan ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang tidak asing lagi. Selamat sore Glacis, sudah lama tidak bertemu, sapa Edward sambil tersenyum. Ia melihat temannya yang memiliki minat yang sama dengannya itu mengenakan setelan jas dengan dasi kupu-kupu hitam. Di depan dadanya tergantung sebuah kacamata. Segera setelah itu, ia menyadari bahwa temannya tidak terlihat sehat. Bahkan rambut pirangnya yang lembut tampak kering. Selamat siang Edward, Glacis dengan topi di tangan tiba-tiba menggunakan telapaknya untuk menutupi mulutnya saat dia batuk beberapa kali. Edward bertanya dengan penuh perhatian, kau sepertinya sakit. Penyakit yang sangat serius, bahkan berubah menjadi pneumonia. Jika bukan karena istriku yang bertemu dengan seorang apoteker yang mengesankan dan memberiku obat ajaib, kau mungkin harus mengunjungiku di pemakaman. Nada suara Glacis dipenuhi dengan rasa takut dan gembira. Tuhan, aku tidak bisa mempercayainya. Kau sangat sehat sebelumnya. Lihatlah dirimu, kau terlihat begitu lemah sekarang. Aku ingat ketika aku meramalmu,
tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kau akan terkena penyakit serius. Edward melambaikan tongkatnya dan berkata sambil menghela napas heran. Ramalanku sendiri memiliki hasil yang sama dengan ramalanmu. Mungkin kita memang bukan peramal yang mumpuni. Selain itu, Glacis tiba-tiba teringat kejadian di hari Senin saat ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Pada saat itu, wanita cantik, Angelica, datang dan membungkuk dengan senyum yang menyenangkan. Setelah bertukar sapa, ia pertama-tama menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan Glacis dan memberikan beberapa saran. Kemudian, ia menyebutkan secara sepintas, Tuan Glacis, Tuan Moretti yang meminta layanan ramalan Anda sebelumnya, telah bergabung dengan klub kami juga. Orang yang memintaku meramal nasibnya, mata Glacis langsung berbinar. Nona, di mana dia? Dia baru saja pergi. Angelica dan Edward tidak dapat memahami reaksi abnormal Glacis. Glacis mengambil 2 langkah dengan gelisah dan berkata, lain kali jika dia datang, tolong tanyakan padanya, kapan dia akan datang, apabila aku tidak hadir. Glacis, apa yang terjadi? Apa Tuan Klein Moretti melakukan sesuatu padamu? Tanya Edward bingung. Glacis mengangkat lengannya dan menatap langsung ke mata Edward dan Angelica yang penasaran. Dia berkata dengan penuh semangat, dia sangat ajaib. Dia menurunkan lengannya dan berkata setelah menggunakan kata sangat sebanyak 3 kali, seorang dokter.